Halo rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Romo Riki, pastor untuk Keuskupan Agung Jakarta. Teman-teman yang terkasih, tahukah teman-teman semua bahwa pada masa Prapaskah tahun ini kita diajak oleh gereja Keuskupan Agung Jakarta untuk merenungkan dua prinsip utama yang terdapat di dalam ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu apa? Ajaran sosial gereja adalah sebuah ajaran, sebuah panduan, ketentuan yang diberikan oleh gereja untuk membantu kita di dalam bertindak, di dalam berlaku, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rekan-rekan muda yang terkasih, dua hal yang penting di dalam ajaran sosial gereja, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Wah, itu kata yang aneh apalagi tuh, subsidiaritas. Mungkin solidaritas kita dengar ya, lebih umum mendengarnya. Tapi subsidiaritas apa ya? Rekan-rekan yang terkasih, Gereja Keuskupan Agung Jakarta dengan sengaja memilih dua hal ini untuk diperdalam, direfleksikan sepanjang tahun ini, secara khusus di dalam masa Prapaskah. Kalau teman-teman mengikuti di dalam lingkungan, misalnya pendalaman APP atau di gereja mengikuti ibadat jalan salib, maka dua kata ini sebetulnya selalu diulang-ulang ya, subsidiaritas dan solidaritas. Sebetulnya apa yang ingin diungkap dengan dua kata ini, dua kata yang penting ini? Bisa dibilang secara sederhana, dua kata ini, subsidiaritas dan solidaritas, ingin mengajak kita semua untuk bisa berpikir dan bertindak lebih daripada biasanya, bertindak dan berpikir lebih dari yang normalnya kita lakukan. Misalnya mengenai subsidiaritas, mungkin di situ teman-teman langsung berpikir, wah, subsidiaritas ada kata subsidi, artinya bantuan. Dalam arti tertentu betul bahwa subsidiaritas berbicara juga mengenai subsidi, mengenai bantuan. Tetapi sekali lagi, subsidiaritas mengajak kita semua umat Allah untuk berpikir dan bertindak lebih dengan subsidiaritas. Karena apa? Karena subsidiaritas itu berarti sebetulnya berani memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Jadi sekali lagi, berani memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Mengapa sesuatu seperti itu dikatakan berpikir dan bertindak lebih? Karena jujur saja teman-teman semua, rekan-rekan muda, biasanya kan kita ingin terlibat ya, ingin turut campur dengan hal-hal yang sebetulnya mungkin itu ada di luar tanggung jawab kita. Tapi mungkin kita itu gregetan ngelihat seseorang yang melakukan sesuatu tetapi kok sepertinya tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan cara berpikir kita, tidak sesuai dengan metode yang kita yakini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lantas di situ kita turut campur ya. Padahal yang diharapkan adalah dengan prinsip subsidiaritas, kita pertama-tama berani memberikan tanggung jawab agar orang lain bisa menyelesaikan persoalannya sendiri terlebih dahulu. Jadi sama mungkin seperti seorang anak kecil ya. Kalau anak kecil yang sedang belajar berjalan, kalau anak kecil itu tidak diberikan kesempatan untuk berani berjalan, kita berani melepas anak kecil itu untuk bisa berjalan sendiri, tetapi selalu dipegangi, dituntun, ya tentu saja mungkin anak itu akan sulit untuk akhirnya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan kemampuannya sendiri. Jadi sekali lagi, subsidiaritas mengajak kita untuk berani memberikan kesempatan orang lain untuk berkembang dengan kemampuannya sendiri terlebih dahulu. Sedangkan solidaritas ini melengkapi ajaran yang mengenai subsidiaritas.
Tetapi sekaligus solidaritas Kristiani itu adalah suatu cara berpikir dan bertindak lebih daripada yang mungkin dipahami pada umumnya. Karena apa? Karena solidaritas itu biasanya lantas kita pahami sebagai sebuah tindakan yang didasari karena perasaan kasihan. Ya. Kita ingin solider terhadap seseorang. Karena apa? Karena kita merasa kasihan. Ya. Kita merasa seperasaan. Sehingga kalau sesuatu itu terjadi, hati kita itu tergugah, terganggu. Ya. Dan karena terganggu dan tergugahnya perasaan kita, lantas kita itu melakukan sesuatu. Kita ingin bersolider dengan orang-orang yang kita anggap perlu untuk dibantu. Teman-teman yang terkasih, rekan-rekan muda, tentu itu tidak salah. Tetapi sekaligus kita ingin belajar untuk berpikir dan bertindak lebih daripada itu. Lebihnya itu di mana? Lebihnya adalah penggunaan kacamata iman. Tindakan yang kita lakukan untuk orang lain, untuk mewujudkan solidaritas kita secara Kristiani, sebetulnya kita diajak untuk bertindak lebih dengan mampu melihat orang lain yang kita bantu sebagai perwujudan Kristus sendiri. Kalau teman-teman membuka kitab suci dan mengingat, misalnya ketika Yesus itu mengatakan ajarannya kepada murid-muridnya, bahwa apa yang mereka lakukan untuk orang-orang yang kecil, itu mereka lakukan untuk Yesus sendiri. Dan siapa orang-orang kecil ini? Yesus menunjukkan dengan jelas, ya. Orang-orang yang kecil itu adalah orang-orang yang lapar, yang haus, yang sedang bersedih, ya. Yang sedang terpenjara, yang sedang sakit, ya. Sedang telanjang. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, maka kita melakukannya untuk Kristus. Solidaritas Kristiani mengajak kita untuk berpikir dan bertindak lebih. Karena apa? Karena dasar iman kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak hanya melakukan untuk orang, untuk manusia, tapi kita melakukan itu karena apa? Karena di balik orang itu, kita melihat Kristus yang hadir dalam diri mereka. Untuk itu, rekan-rekan muda yang terkasih, sebagai generasi muda, tonggak gereja, kita patut berbangga. Karena apa? Karena kita memiliki gereja yang luar biasa. Tetapi sekaligus kita sebagai orang muda, teman-teman semua, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang baik di dalam gereja. Renungan yang diberikan selama masa Prapaskah mengenai subsidiaritas dan solidaritas sekali lagi mengajak kita untuk menjadi seorang Kristiani yang baik, yang berkualitas dari waktu ke waktu. Dan semoga dua prinsip ini, dua ajaran ini, dua ajaran gereja, yaitu solidaritas dan subsidiaritas, senantiasa menjadi pegangan kita. Setidaknya ya selama mempersiapkan Paskah 3 hari ke depan ini. Dan semoga kita senantiasa berbangga menjadi seorang Katolik. Terima kasih, selamat menjalani Trihari Suci. Salam.